Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh-tokoh agama yang saya muliakan, wabil khusus sahibul ma'had yang saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang sonnya kurang membanggakan, insya Allah ini son terbaik tingkat RT. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system dimodali banyak kelihatan wujudnya, cewek dimodali banyak diambil temannya. Sahabat Ansor Banser dan seluruh pengurus PCNU, Tanfidiyah dan Suriah berikut banom-banomnya, Muslimat, Fatayat, Ibnu IPPNU yang sangat-sangat saya cintai, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini dalam rangka Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-96 yang bertempat di Pondok Pesantren Tebu Ireng 3 yang saya hormati. Kalau dilihat dari tepuk tangannya pasti itu santri putri. Saya doakan besok dapat suami kiai, rambutnya gondrong. Besok gondrong. Hadirin hadirat yang saya muliakan, apa sih sebenarnya tujuan Allah menciptakan manusia? Jawabannya jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan jun kecuali untuk beribadah, untuk menyembah Allah Ta'ala. Tugas pokoknya adalah penghambaan diri dari seorang makhluk kepada Allah Sang Khalik, dari seorang hamba kepada Tuhannya. Bagaimana kemudian kita menyembah dan apa tugas kita? Jelas, manusia Allah ciptakan tujuannya salah satunya adalah untuk alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Jadi tugas manusia di dunia ini adalah dari lahir sampai mati untuk membuat cerita, untuk membuat hikayah yang cerita-cerita ini besok akan bisa dibaca oleh anak cucu kita. Kalau orang kayak Gus Miftah bikin ceritanya, jelas bisa dilihat karena tiap hari ada postingan di YouTube. Sampai di Korea Selatan saya dapat julukan wali YouTube. Bahkan sekarang saya dapat julukan wali bokong truk. Kenapa? Karena saya dinobatkan mendapatkan lembaga prestasi Indonesia dan dunia sebagai selebriti yang paling banyak gambarnya di bokong truk.
hampir 200 truk Beb, itu gambar saya. Berikut quote-quote-nya. Contohnya saya ngomong soal jodoh, di situ ada gambar saya plus ada quote-nya Gus Miftah soal jodoh. Umpamanya gambarnya Gus Miftah, quote-nya apa? Nyamuk saja ditepuk pakai 12 telapak tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Ngomong soal para pendosa, di situ di truk ada gambar saya, ada tulisannya, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah tidak pernah berbuat dosa. Yang paling parah Beb, satu mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah, tulisannya apa? Silitmu adalah rezekiku. Tugas manusia membuat cerita. Cerita dari start sampai garis finish, dari start ending, dari start sampai ending, dari permulaan sampai akhirat, dari bidayah sampai nihayah. Maka pada akhirnya besok manusia yang akan dikenang adalah cerita-ceritanya. Mungkin hari ini lembaran sejarah mencatat di Wikipedia akan mencatat Gus Miftah. Saya kemarin mendapatkan 3 penghargaan Kiai. Yang pertama tadi bokong truk. Yang kedua, saya dinobatkan sebagai dai dan mubalek yang paling konsisten pengajian di klub malam dan di lokalisasi. Sudah 22 tahun saya membersamai para lonte. 22 tahun. Istiqomah. Kayak para kiai di panggung ini semuanya istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Kalau Habib kita ini maunya Fatimah, apa itu? Istri 4 satu rumah. Yang ketiga, saya mendapatkan penghargaan apa? Sebagai orang yang belangkonnya laku 900 juta. Saya buat belangkon 90 juta, saya lelang laku 900 juta. Saya sumbangkan untuk Muktamar Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Dan itu akan tercatat di lembaran cerita hidup saya. Termasuk malam hari ini saya pengajian dengan sekian ribu orang dengan sound paling jelek sedunia. Akan masuk dalam lembaran cerita. Saya tadi bilang sama Habib, ini soundnya bagus, tapi untuk kapasitas pengunjung 1000 orang. Lah panitianya ini pasti di luar ekspektasi. Kenapa yang datang sebanyak ini? Dia lupa yang datang kiai cakep. Sombong amat. Maka cerita yang akan dikenang oleh anak cucu kita adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang akan dikenang adalah cerita yang baik, yang ahsanu amala. Maka semua di antara kita semua membuat cerita. Maka ada orang mengatakan bahwa hidup itu seperti panggung sandiwara. Kita tiap hari seperti membuat film untuk diri kita sendiri. Maka coba Anda lihat, ketika Anda menangis seperti drama Korea, ketika Anda bertengkar, berkelahi seperti film laga dan film action, ketika Anda ketawa seperti film komedi, ketika Anda bertengkar di rumah tangga seperti layangan putus dancuk isone aja. Gadison. Gak nyaman sekali saya. Mantap, Gus. Coba mic di malah modal. Mic di luar mic saya tolong dimatikan saja. Atau tukang soundnya tak pateni. Ini bagaimana saya mau sholawatan, padahal saya mau nyanyi Kartonyono Medhot Janji. Iya, Gus.
Kiai itu modalnya mic. Jadi kalau pendekar itu modalnya pedang. Lah kiai itu ngaji modalnya mic. Jadi bagus enggaknya suasana pengajian itu tergantung sound systemnya. Kalau kayak gini kan aku bad mood. Oh miso-miso kayak diundang. Begitu saya tadi masuk panggung sebenarnya saya udah Lah iya. panitianya pasti romantis. Mergo tak parani Kenapa? mergo tukang miso. Bapak-bapak tapi ping. Mergo padha tukang miso. Iya. Iya ini gua gak gondrong ganteng tero peping. Tuh, danjuk. Tukang sound system, tolong semua mic di luar yang saya pegang semuanya dimatikan. Semuanya saja dimatikan. Supaya itu kan jedak. Nata batuk, Gus. Tak santet loh. Pokoknya, Gus. Saya itu kalau hadir di sebuah tempat nggak usah dikasih makan nggak apa-apa. Termasuk ini nggak ada kopi aku juga nggak apa-apa. Minimal soundnya bagus gitu. Ini kan kalau gini kan siap kiai sih kurang ajar panitianya. Masa sound system suruh mikir kiainya kan nggak mungkin. Cek. Lanjut. Mohon maaf kalau di belakang nggak begitu dengar ya. Bukan soundnya yang salah, telingamu yang bosok ya. Salam ala Nabi Muhammad. Saya paling seneng kalau cewek-cewek. Aku juga. Sangat menggetarkan telinga saya. Ini kok kecil banget jadi suaranya. Bener-bener tak kenal. Acara selanjutnya ganti mic. Apakah lebih baik kita lihat? Cek. Oke. Mas yang ini dibanting saja ya. Nggak mau coba. Saya itu nggak mau ngaji ngotot-ngotot Beb, karena jadwal saya banyak banget. Saya di Riau ini ada 12 lokasi, besok ke Jawa Tengah, Jawa Barat 21 lokasi, lanjut ke Lampung 10 lokasi, lanjut ke Kalimantan 10 lokasi. Ya Allah, mari ngono sabar Gusti. Kesannya Allah, Gus. Lah cerita yang akan dikenang oleh anak cucu kita tentunya cerita-cerita terbaik. Maka coba ini yang muda-muda dimulai dengan setel yang bagus, bidayahnya harus bagus, sehingga kemudian apa? Orang yang mempunyai cerita yang baik akan dikenang. Saya sekarang bilang begini, Wib. Rokib dan Atid itu sekarang sudah tidak pernah mencatat amal manusia. Kok bisa, Gus? Iya, karena semua manusia mencatat amalnya diri sendiri. Melalui apa? Melalui HP-nya masing-masing. Jaluk nomornya, Gus. Maka salah satu quote saya yang paling keren di bokong truk itu apa? Ketika Maulid Nabi dibid'ahkan, ketika sholawat tahlil dibilang bid'ah dan lain sebagainya, saya punya quote yang super keren. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Biar. Semuanya sudah mencatat masing-masing. Pertanyaannya adalah, ingat, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya. Satu hari di mana mulut dikunci, semuanya besok dikunci. Kalau di dunia yang paling nggak dikunci siapa? Perempuan. Karena memang perempuan ditakdirkan untuk menjadi orang yang banyak bicaranya, alias cerewet. Kenapa perempuan harus banyak bicara? Takdir, kodrat. Kenapa? Diciptakan dari Hawa. Cangkemnya mangap. Hawa. Banyak ngomong. Hawa. Laki-laki ditakdirkan banyak diamnya. Kenapa? Adam. Cangkemnya mingkem kayak gie. Adam. Tapi besok semuanya akan dikunci mulutnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangannya akan berbicara. Tangannya akan berbicara. Tangan saya besok ini akan berbicara. Pengajian di Pondok Pesantren Tebu Ireng 3
di daerah Indragiri Hilir, tangan saya akan cerita. Saya pernah pengajian di Tebu Ireng 3 Indragiri Hilir, ternyata sonnya bosok ya Tuhan. Hancur. Waktu ketelimun Ya kebangetan niki. Kelewatan tenan nih. tangannya berbicara. Sini tenan nih. Apa ya diuti aing? Sabar ya, Bos. Pada siang cek namanya Kombes Imam Saputra. Sabar, Gus, sabar. Jangan asli kudu banting tenan kudu. Cek masuk. Gua ae Gus kene uncane Gus, sakone balik Gus. Wes rasa gusan Gus lah, langsung ae. Langsung cara langsung. Iya. Tuan rumah. Jangan disebul, Mas. Nababmu nggak enak. Jangan disebul, dicek-cekin. Kalau disebul tuh ngerusak sepulnya. Lagian kayak gini kan aku bawa babmu. Cek. Sebenarnya persoalannya bukan pada mic-nya, tapi soundnya bosoknya. Coba, kalau sudah bunyi jangan diutak-utik lagi. Apa dibalik, Mas? Tukang son ngaji, aku ngeson. Ya Allah, mau ngaji serius. Ya Allah. Iki wis mantep iki aja. Udah sama San, Bib, pinjam tongkatnya, Bib. Biasanya saya pakai tongkat, Bib. Coba pinjam tongkatnya sini, Bib. Apaan, Bib? Keren sekali nih, Bibnya. Masya Allah. Lah, begitu saya pakai tongkat, pakai kacamata, ibu-ibu langsung bilang, wow, si buta dari gua hantu. Keren nih, Bib. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, atas apa yang kita perbuat. Saya bertanya, waktu itu saya pulang pengajian dari Taiwan, tepatnya di daerah Taichung. Jadi Taiwan itu kan banyak, depannya Tai. Taiwan, Tainan, Taichung, Taipei. Taimu matamu gitu. Tenan apa ora, Gus? Tenan. Kok ngapusi, Gus? Thailand jeng. Saya itu makanya saya itu nggak pernah memanggil santriwan atau santriwati. Kenapa? Karena wan itu dalam kamus bahasa Indonesia artinya yang memiliki. Kalau santriwan seolah-olah saya memiliki santri, padahal itu hanya titipan. Coba, ilmuwan orang yang memiliki ilmu, wartawan orang yang memiliki warta, Pak Jokowi negarawan orang yang memiliki negara, budayawan orang yang memiliki budaya. Yang saya gagal paham adalah Taiwan. Ini orang yang memiliki apa, dan ternyata orang yang memiliki Iwan. Tanggal 21 Juni hari Jumat tahun 2019 saya nonton syahadat Deddy Corbuzier masuk Islam. Semua 21 sore saya ajak Deddy Corbuzier sowan Kiai Ma'ruf Amin wakil presiden. Hari Jumat tanggal 22 saya berangkat ke Taiwan. Tanggal 22 tanggal 23 saya pengajian ke Taiwan. Pulang tanggal 24 di pesawat tuh saya nggak bisa tidur. Bukan karena pramugarinya cantik-cantik, itu mah biasa. Kan saya pakai kacamata hitam supaya kalau ngelirik dia mataku nggak kelihatan. Di pesawat, Beb, anak mikir, kenapa mulutnya dikunci? Yang berbicara tangan, yang menjadi saksi kaki. Kenapa kok dikunci? Saya baca berulang-ulang ayat ini dalam surat Yasin. Why? Kenapa yang ditutup mulutnya, yang berbicara tangannya? Ternyata jawabannya hari ini, orang bermaksiat, berbuat dosa banyak dengan menggunakan jempolnya, dengan menggunakan jari jemarinya, melalui apa? Postingan di medsos masing-masing. Hari ini orang membuli
tidak menggunakan mulutnya, mencaci maki tidak menggunakan lisannya, tetapi menggunakan postingan-postingan di media sosial yang kita miliki masing-masing. Maka saya bilang, hati-hati, jarimu adalah harimaumu. Banter, Gus. Kurang banter, Gus. Hatiku rasane loro, pengajian soni bosok kaya ngono. Asik. Waktu hae. Allahumma kopinya datang, Al-Fatihah. Amin. Mari kopinya diminum, Pak. Mari. Gong ye. Ngopi, Gus. Mau disinggung perasaan lo. Komplit sudah penderitaanku. Kopi nanti teko. Coba hari ini, begitu gampang kita mencaci orang dengan menggunakan postingan-postingan HP kita. Maka banyak orang ditangkap sama Pak Polisi. Gara-gara apa? Gara-gara medsos kita. Hari ini paling marak orang kemudian membicarakan agama orang lain, bahkan mempertanyakan Tuhan orang lain. Hati-hati. Kalau konsep Ahlussunnah wal Jamaah jelas, dalam beribadah, dalam beragama, kita mengenal istilah wasatiyah, moderat. Jangan sekali-kali menghina sesembahan orang lain. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Gak boleh kita menghina sesembahan orang lain. Makanya kenapa dengan gagah Gus Miftah masuk ke gereja? Karena diundang untuk ceramah kebangsaan dalam rangka peresmian gereja di Jakarta Utara. Semua orang mencaci. Guru saya Habib Lutfi, panggil saya ke Pekalongan. Nah, lanjutkan. Gak masalah, Abah juga biasa. Orang bilang Gus Miftah masuk gereja kafir. Saya bilang kalau saya kafir gampang, syahadat lagi. Orang kafir 70 tahun membaca kalimat la ilaha illallah sekali itu terbakar kafirannya. Saya tiap membaca tahlil kok dibilang kafir. Itu namanya apa? Dolanmu kurang adoh, turumu kurang bengi, koncomu kurang oke, kopimu durung teko. Kita buat hari ini cerita-cerita yang menarik melalui postingan HP kita. Santri, besok kamu harus tahu nak, bahwa kemudian ternyata kita bisa masuk surga loh karena medsos kita, karena HP kita. Tapi kita juga bisa masuk neraka gara-gara HP kita. Maka tadi saya bilang, sekarang malaikat sudah nggak pernah mencatat amal kita. Begitu besok yaumul hisab, kita gagah, malaikat raqib, malaikat penghisab tidak punya catatan amal saya. Kenapa? Karena raqib dan atid tidak pernah mencatatnya. Begitu Allah mengatakan kepada malaikat, oh subhu, hisab orang itu. Malaikat datang, kemudian dia berkata, hei, buka HP-mu, modar. Ketahuan semuanya. Jomblo-jomblo, ngerayu janda, kelihatan. Ecin, kelihatan. Pengalaman matamu. Ngajar tuh Pak Kapolres. Dia bilang saya pengalaman. Kan iya. Sorry bro, jamaah gua artis di Jakarta rata-rata janda. Aura Kasih, wow. Wika Salim, wow. Selin Evangelista, wow. Nikita Mirzani, wow. Jadi orang Beb, kalau di Jakarta dimusuhin sama Ustadz karena perilakunya dianggap jelek, banyak maksiat dan lain sebagainya, itu pasti saya datangi. Karena bagi saya apa? Orang baik dan orang buruk itu bedanya tipis. Orang baik pernah berbuat buruk dan orang buruk pasti pernah berbuat baik. Makanya orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Makanya saya gak pernah marah. Itulah alasan kenapa saya di Jawa dikasih julukan Gus Miftah, presiden para pendosa. Artinya siapa? Ternyata cangkemmu. Malah pengalaman. Kan aku jadi ketahuan.
Kopi. Masya Allah. Kopi. Sholawatan NKRI viral. Saya dikirimi di grup-grup menteri. Ada video pengajian semalam saya di Siak. Ribuan orang. Semuanya bisa berdakwah melalui ini. Coba kita lihat lagi surat Yasin. Ini pasti pernah Anda baca. Waja'a min aqsal Madinah rajuli yas'a qala ya qaumit biul mursalin. Kalau ini ayat saya sampaikan, tidak hanya dai yang masuk surga, tidak hanya panitia yang masuk surga, masuk tukang sound system pun bisa masuk surga kalau soundnya mendukung. Maka kita doakan tukang sound systemnya masuk surga pertama kali, berangkat bis pengajian. Gak amin. Ganti menang. Ini persoalannya bukan gonta ganti mic mas, ini mau diganti bolak balik sama. Ini persoalannya di mixernya bukan di micnya. Nah. Ini kalau micnya sudah bagus, tapi mixernya agak kurang bagus. Saya nggak ngomong bosok loh ya, agak kurang bagus. Atau kalau enggak, operatornya yang kurang pas. Makanya segala sesuatu itu man behind the gun. Ada orang punya pistol yang dipakai polisi untuk nangkap penjahat, yang pakai penjahat untuk maling, yang pakai kamu untuk nembak jomblo. Hai. Jadi persoalannya bukan pada mic-nya, ngapunten. Ini pada operator atau mixernya. Yes, saonone lah. Nanti kalau mati ya kita pengajian dianggap selesai. Kan mau panjang mau pendek tetap sama, jatahnya nggak jelas. Matamu. Aja ngomong amplop. Kalau kamu ngomong amplop, saya gampang kok ada Pak Polisi di sini akhirnya Kapolres. Kau ngundang kiai tidak diamplopi, itu jelas kriminalisasi ulama. Itu melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Sudah dibawa ketua panitia Gus, tapi nggak dikasihkan ke Gus Miftah. Pasalnya beda lagi 372 penggelapan. Dikasih Gus, tapi isinya cuma sedikit 352 perbuatan tidak menyenangkan. Kan saya sama Kapolres pangkatnya sama, AKBP. Dia ajun komisaris besar polisi, aku AKBP, aku kiainya bawa polisi. Waja'a min aqsal Madinah, telah datang dari sudut kota rajulun, seorang laki-laki, yas'a, dengan tergesa-gesa. Pertanyaannya adalah siapa rajul di sini? Dalam tafsir nggak pernah disebutkan, tapi ada satu mufasir yang menyebut bahwa rajul yang dimaksud di sini adalah Habib Surah An-Najjar. Beliau siapa? Bukan ulama, beliau bukan kiai, beliau bukan nabi, tetapi apa? Tukang tebak. Kopi Gus. Cek. Jaluk di kopeni sih. Ngopi sih Gus. Begitu kopinya mau datang, mic-nya mudar lagi. Selawatan dulu Gus. Siapa tahu kopinya datang, soalnya jadi benar. Kenapa juga tutupnya pink? Kang Angkar sih, punya juga. Oh, kamu jomblo? Oh. Saya itu nggak pernah minum kemasan-kemasan kayak gini, Pak. Jadi rahasia saya sehat, badan saya fit karena saya nggak pernah minum air kemasan. Jadi saya nggak pernah minum soft drink, soft tech, saya nggak pernah. Ya tak kasih kamu. Nangkapnya pinter banget mantan copet ya. Ya karena saya tangkapnya cerewet kayak awas ditangkap saja ngerebutan. HP santri putri. Izin Pak Kapolres, kopi dulu ya Pak Kapolres ya. Dicium dulu, subhanallah, sangit. Santri putri tahu kenapa kopi rasanya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Ya ibu-ibu muslimat,
Sugeng dalu ibu-ibu. Saya itu mau lihat muslimat sama fatayat nggak perlu lihat seragamnya, cukup dilihat dari baunya. Fatayat baunya parfum, muslimat balsem. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah ini setelan agak lumayan, jangan doa adek lagi. Ya kopi sih sebentar lagi. Ping ping. Dimakan lebih, jangan makan lebih. Pak Kapolres diminum. Oh. Pak Kapolres orang Solo, Pak Kapolres. Tonggone Jokowi. Pantesan kurus kayak Pak Jokowi. Kapolres kopehnya gegeden. Pak Bupati diminum Pak Bupati. Jangan malu-malu loh Pak Bupati. Nanti pas saya ngaji, saya ngopi, itu sambutan ya. Nanti setelah pengajian selesai. Nanti pengajian Pak Bupati. Ini sambutan. Saya tak ngaji sebentar, saya sedang ngopi. Pak Bupati sambutan 3 menit. Sambutan. Cek. Pokoknya Bupati mau berangkat ngaji saya doakan selamat. Amin. Wong pengen di prestasi di masyarakat tuh gampang Bupati. Ada pengajian, hadir, walaupun nggak nyumbang. Itu maka sudah bagus. Kadang-kadang kan udah jadi Bupati diundang susahnya minta ampun. Maka tepuk tangan untuk Pak Bupati. Ya saya bilang begini supaya amplopnya ditambahin. Besok Pak Bupati insya Allah pengajian ngundang sendiri. Amin. Ya tak? Mosok Bupati mau numpang. Terima kasih Pak Bupati, Pak Kapolres, matur nuwun. Nggak ngerti ngomong apa. Jadi yang namanya Habib Suro An-Najjar itu profesinya hanya tukang tebang kayu. Maka namanya An-Najjar. Tukang tebang kayu. Tapi Anda tahu, ketika Habib Suro An-Najjar, rojul ini mati, alam langit itu bergemuruh, malaikat nangis, nabi nangis, semua nangis, penduduk langit menangis. Pertanyaannya, apa keistimewaan dia sampai membuat alam langit menangis padahal dia profesinya hanya tukang tebang kayu? Ternyata jawabannya apa? Yang dia lakukan adalah qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Setiap kali ada Rasul, ada Nabi, ada Da'i ngaji, Habib Suro ini orang yang suka ngajak-ngajak orang lain untuk menghadirinya. Artinya apa? Habib Suro An-Najjar itu adalah panitia pengajian. Jadi ibu-ibu muslimat itu luar biasa. Begitu ada pengajian ibu-ibu waro-waro, ayo ngaji. Itu kelasnya seperti Habib Suro An-Najjar. Mati ditangisi oleh alam langit. Artinya apa? Semua di antara kita adalah agen dakwah. Melalui apa? Melalui HP-nya masing-masing. Beberapa tahun yang lalu dakwah NU di medsos itu kalah. Dikuasai oleh kaum Wahabi, dikuasai oleh kaum Salafi. Kenapa? Karena mereka sudah sadar medsos, sementara Nahdlatul Ulama belum sadar medsos. Tapi 2 tahun terakhir munculnya nama-nama seperti Gus Miftah, Gus Baha. Sekarang Nahdlatul Ulama sudah mulai merajai media sosial. Sekarang hitung-hitungannya begini, Pak Kapolres punya pistol. 1 peluru hanya bisa nembak 1 kepala. Coba kalau kamu punya postingan, sekali kita posting bisa menembak jutaan kepala orang. Kenapa potensi dakwah itu tidak kita lakukan? Coba Anda buka Gus Miftah di tagar Gus Miftah di TikTok. Kan kita anak TikTokers. Begitu kamu buka Gus Miftah di TikTok, tagar yang paling atas Gus Miftah, berapa? 425 juta tagar. Bawahnya lagi Gus Miftah viral 9 juta, Gus Miftah quote 10 juta, Gus Miftah lover 9 juta. Kekuatan medsos. Bukan masalah
sombong atau enggak bro? Apa artinya aku sombong sama kamu yang enggak mutu? Ini uswah, ini contoh betapa kemudian ketika kita mampu memaksimalkan medsos, ini adalah ladang dakwah. Maka pesan saya untuk adik-adik yang punya medsos, tolong yang di follow ustadz-ustadz ahlus sunnah wal jamaah, yang di follow habib-habib yang menenteramkan, yang membuat nyaman. Jangan yang sukanya provokatif, yang membenci negara, yang menjelek-jelekan pemimpin, karena itu bertentangan dengan Nahdlatul Ulama. Saya bilang begitu, Gus Miftah itu kan Jokower banget nanti dulu. Saya posisinya wasatiyah, moderat. Pak Jokowi benar, saya dukung. Pak Jokowi ada salah sebagai presiden, kita kritisi, tentunya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Pak Bupati benar, dukung, salah, dikritisi, boleh. Hari ini saya mengkritisi pemerintah, tapi dengan bahasa yang santun. Apa bahasa saya hari ini di postingan media sosial? Sudah ditonton 600.000 kali, padahal saya baru posting 3 jam. Postingan saya apa coba? Hei minyak goreng, kamu di mana? Kok kamu langka? Saya bilang, hei oknum pejabat, dulu ketika kampanye kamu mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Sekarang rakyat butuh minyak goreng, kenapa engkau abaikan? Berarti engkau mengabaikan suara Tuhan. Apakah kira-kira pemerintah marah dengan kritik seperti itu? Enggak. Oh, dengan cara itu kemudian saya tambahi, wahai para pengusaha, hati-hati kalau kamu mempermainkan rakyat kecil. Doanya rakyat kecil dan terdolimi itu diijabah oleh Tuhan. Hei pengusaha, rungokno kupingmu. Kopi ini teko aku semangat, walaupun sangit. Ping meneh Gus. Wargamu itu loh Pak. Tidak. Masya Allah. Kalau follow, tolong follow Habib yang menenteramkan. Saya sering ditanya, bagaimana sih Gus posisi kita dengan Habib? Saya sampaikan di berita MNC Group. Coba kamu bedakan antara sosok dan perilaku. Selaku dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, wajib untuk dihormati, tetapi perilaku dan tindakannya tidak wajib ditaati. Tergantung, kalau perintahnya baik, pendapatnya baik, tindakannya baik, kita ikuti. Tetapi kalau tindakan dan perilaku serta pendapatnya tidak baik, sosok Habibnya tetap wajib dihormati, tetapi tidak wajib ditaati. Saya bilang sama Banser, kamu gak boleh benci Habib Rizik. Walaupun kita berbeda pandangan dengan Habib Rizik, wajib selaku dzurriyyahnya Kanjeng Nabi dihormati. Tetapi ketika provokatif, tindakan, pendapat dan perilakunya tidak harus ditaati. Maka kenapa kemudian dalam kitab Tahlimul Muta'alim seperti yang dibahas oleh anak-anak Tebuireng, apa? Di situ ada kaidah al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan dibandingkan taat. Itulah adik-adik santri putri, ya. Enaknya kalau punya santri begini. Sekarang banyak orang yang tidak tahu ngaji, gak pernah ngaji di pesantren, tapi di ustaz. Ngeri sekali. Kamu jangan bilang Gus Nur, gak boleh. Kamu malah nyebut Gus Nur, kan aku udah ngempet. Kamu jangan nambah orang. Kok Gus Nur nyebut, mencontohkan. Ceplosan. Malah nyebut-nyebut. Emangnya dia siapa? Coba kan kalau santri ini enak. Saya contoh begini, saya pernah dihakimi di medsos sama teman-teman FPI. Padahal konteks yang saya bicarakan itu adalah ilmiah. Jadi begini, Pak Kapolres, Pak Bupati, Deddy Corbuzier itu sebelum masuk Islam, bulan Ramadan terakhir ketika dia sebelum masuk Islam, dia kan nggak puasa. Saya datang ke rumahnya membawa masakan Padang. Karena Gus Miftah itu hidupnya seperti rumah makan Padang. Sederhana sih, tapi semuanya ada. Sorry ya.
Sombong matamu. Saya bawakan masakan Padang. Deddy Corbuzier itu punya konsep diet OCD. Pola makannya 24 jam sekali. Jadi Mas Deddy itu kalau makan jam 12 siang, makan lagi baru besok jam 12 siang. Tapi sekali makan, wow, dada ayam 16. Buto mata. Dan warga ada Pak Bupati nganyel lagi tenang. Gue tak sangat ganteng loh. Yaudah yang ngomong tadi buto tak dongakan, mudah-mudahan istrinya cantik, rezekinya lancar. Nomor 3 kamu jadi ganteng, ngimpi. Enak amat. Akhirnya apa? Ketika saya kasih makan di bulan puasa, dia kaget. Loh bro, kok kamu bawain gua makan? Kan lu puasa, gua kagak. Saya bilang sama dia, emang ada ajaran agama Islam yang melarang membawakan makan bagi orang yang tidak berpuasa? Ya nggak ada sih, tapi lo aneh. Anehnya di mana? Di saat banyak ada ormas yang teriak-teriak nutup rumah makan di bulan puasa. Bahkan nutup rumah makannya kata Pak Kapolres menggunakan takbir. Takbir! Sejak kapan Allahu Akbar untuk nutup rumah makan? Makanya kalau saya dengan Pak Bupati nggak usah takbir, Pak. Traktir! Saya itu jarang teriak takbir, kenapa? Karena saya nggak mau menganggap takbir itu barang murah. Kalau dulu zaman Belanda, penjajahan para kiai, begitu meneriakkan kalimat takbir, mohon maaf, kacang tanah diteriaki takbir Allahu Akbar oleh para kiai dilempar jadi granat. Bambu runcing bisa mengalahkan tank. Kenapa Gus Miftah sering ngomong danco? Karena danco itu bukan misuh, tapi nama tokoh Belanda yang diabadikan jadi nama tank. Tanknya itu kecil, yang bisa masuk ke perkampungan di Surabaya. Begitu tanknya ini datang, orang Surabaya teriak-teriak, danco, danco, danco. Itu nama tokoh di Belanda, Pak. Saya sampai studi belajar di perpustakaan Belanda, dan itu benar. Bro. Ini jangan di tadi. Pak Bupati itu warga Jawanya berapa persen, Pak Bupati? Ada 40%. Oh, 40%. Lebih. Ya kan Jawa nih. Ini Jawa semua. Kamu jangan menghina aku. Makanya hari ini saya mengurangi banget, paling kalau saya teriaknya sallu ala Nabi Muhammad. Bukan saya nggak mau takbir, jangan jual murah. Saya aja sallu ala Nabi Muhammad, dia malah teriak, ayo mulai. Gara-gara son. Akhirnya kita podcast. Jadi tanya begini sama saya, lo kenapa bawain gua makan? Kan lo nggak puasa, nggak ada larangan. Bagi saya, makom tertinggi dari shaim orang berpuasa adalah ketika dia mampu menghormati orang yang tidak berpuasa. Jadi bukan kita orang puasa pengen dihormati oleh orang yang tidak berpuasa. Kenapa? Karena as-shaumuli, puasa itu untuk wa ana ajza'u, dan aku yang menggantinya, kata Allah. Aku akan membalasnya, kata Allah. Jadi kalau saya puasa hanya pengen minta dihormati oleh orang lain, fungsinya apa puasa saya? Karena puasa saya hanya untuk Allah. Dia tanya sama saya, bagaimana pendapat Gus Miftah terhadap orang yang teriak-teriak nutup rumah makan di siang hari di bulan puasa? Saya jawab, Dad, dengerin, saya sama Dad itu kan menang saya, minimal jadi nggak pernah bisa nyisir rambut. Botak gimana nyisir rambut? Saya bilang sama dia, bro, kenapa orang berpuasa itu mulutnya bau? Supaya banyak diamnya. Kurang ngajar temannya Pak Kapolres di Solo, kenapa orang puasa mulutnya bau? Mergo cangkeme ra tau dinget. Ya Allah, mampu. Orang berpuasa itu mulutnya bau supaya banyak diamnya.
menumbuhkan sensitivitas terhadap kemiskinan, terhadap kelaparan. Jadi kalau bulan puasa kita berpuasa, kemudian tersinggung dengan rumah makan yang buka, seharusnya kita malu sama orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin sepanjang tahun melewati rumah makan dan dia tidak mampu beli, sementara orang miskin tidak pernah tersinggung. Kita cuma sebulan, kenapa tersinggung? Maka bulan puasa yang harus ditutup itu mulutnya, bukan rumah makannya, tapi cangkemnya. Jelas. Akhirnya Pak Bu tanya sama saya tentang iman. Mahal iman. Jadi tanya sama saya, Gus, iman itu menurut kamu apa? Saya bukakan kitabnya adik-adik santri anak ibtidaiyah, Jawahirul Kalamiyah. Di situ ada kalimat as-su'al, kaifal iman atau mahwal iman? Jawab, al imanu huwa anak takidah annallahu subhanahu wa ta'ala muttasifun bijami'i sifatil kamali wa munazzahun bijami'i sifatin nuqsani. Apa kata Jawahirul Kalamiyah? Jadi iman itu apa? Meyakini dengan i'tiqad, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan segala sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Artinya apa? Allah itu sempurna, Islam itu sempurna. Jadi bilang, Gus, kalau Allah itu sempurna berarti nggak perlu dibela? Nggak perlu. Kalau Islam itu sempurna berarti nggak perlu dibela? Nggak perlu. Dasarnya apa? Cukup Jawahirul Kalamiyah. Kalau Anda mengatakan membela Allah berarti lebih hebat daripada Allah. Logikanya adalah tersangka. Kenapa dia butuh pembelaan dari pengacara? Karena tersangka itu lemah di mata hukum, maka dia atas perintah negara wajib didampingi oleh pengacara. Betul Pak Kapolres? Ya, karena dia lemah. Lah kalau saya membela Allah, apakah saya ini lebih hebat daripada Allah? Wong Allah itu sempurna. Bagaimana dengan Islam? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah menurunkan agama Islam itu sempurna. Kalau saya membela Islam berarti saya meragukan kesempurnaan Islam. Maka bagi saya yang benar bukan front pembela Islam, tetapi front pembela Muslim. Yang perlu dibela apa? Orang Islam. Contoh di Rohingya, orang Muslim di sana teraniaya, maka kita wajib bela, dampingi, advokasi. Tapi kalau Islamnya, Miftah siapa? Sebentar Pak Bupati, terangkan ini. Saya mau terangkan satu ini. Pak Bupati sambutan 3 menit, saya minum kopi. Tos Pak Bupati. Akeknya bagus Pak. Kakek. Waduh, siapa pakai? Sorry ya. Bagus Pak. Pamer, copot. Kayak aku aja Gus. Malah muga-muga keri, pakai lagi. Pengajian amplopnya jelas kehilangan akeh aku. Yang paling gampang begini, Pak Bupati ini kiai saya. Kita praktekkan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Begitu sholat subuh, Pak Bupati, nama siapa Bapak? Mohon izin. Wardani. Wardani. Ya kan itu rohnya roh mufakhamah. Wardani. Loh ini tajwid. Kenapa Gus Miftah kalau ngomong dancuk fasih? Karena saya tahu tajwid Mas, jadi panjang pendeknya pas. Apalagi lo bacanya pakai kol-kolah dancuk. Makhorijul hurufnya pas gitu. Tapi hurufnya ngempet. Pak Wardani bilang sama saya, Miftah, kamu ngimamin sholat subuh. Saya bilang, tidak. Pak Wardani saja. Begitu saya bilang tidak sama Pak Wardani, berarti saya tidak taat sama Pak Wardani kan? Tetapi tidak taat saya karena hormat saya kepada Pak Wardani. Jangan pakai ni Pak. Apa? Enggak ada ni. Wardan tanpa i. Wargane ra trimo. Maksud saya seperti itu. Wardan bilang sama saya, Miftah kamu ngimami. No, just you Mr. Wardan. Why? Karena saya menghormati Anda walaupun saya tidak taat kepada Anda. Jadi tidak taat saya kepada Pak Wardan karena hormat
hormat saya kepada Pak Wardan. Akhirnya Pak Wardan mengimami saya sebagai makmum. Walaupun fasih saya, pasti. Oh, ada Bang Imam di sini. Kenapa kamu diam aja, Mam? Suruh cek sound dari tadi malah bosok, Mam. Ini kombes, Pak. Ini dulu Wadir Bimas Polda Riau, sekarang di Jakarta, auditor. Ibu-ibu yang paling gampang, Bu, kan perintahnya itu begini. Ciri-ciri wanita solehah itu apa? Wa in amartaha atau atska. Dalam kitab Akhlaqun Nisa. Perempuan yang baik itu apa? Kalau diperintah suami manut. Oh, ibu-ibu dengerin. Maka saya bilang khusus malam hari ini, perempuan yang baik itu suami belum minta, istri sudah nawari. Wow. Suaminya belum minta wedang. Suaminya belum minta kopi. Suaminya belum minta susu. Gawe susu. Kenapa namanya susu? Karena jumlahnya 2. Kalau 1 su. Lah, konteks al-hurmatu khairun minat ta'ah. Ibu-ibu masak nih. Suaminya ditawari makan. Yang ya kalau saya biasa sama istri yang biasa lah. Ya kamu jangan ikut-ikutan. Gayane karo suami ini mama halah. Mama singgile meletek. Mama tuh meletek. Iya, Papa. Papa di mana? Ngarit, Mama. Papa ngarit. Mama di mana? Isah. Kalau saya manggil istri saya Kalau Habib manggil istrinya apa, Dit? Umi. Kalau saya Jawa, jadi nggak masalah Umi. Kalau ini Arab ya pantas Umi. Kue wong kene gayane Umi. Ya bapak ibu wae Jawa, maka namanya ASI, air susu ibu. Kalau manggil istrinya emak, asem, air susu emak. Kalau manggil istrinya mama, apa? Asma. Kalau manggil istrinya Umi, air susu Umi. Masuk asu. Kamu yang Habib saja, kamu jangan. Kalau Habib ngomong ana wa anta pantas Arab. Kamu soalnya renda apa pantas. Yo kalau santri ya pantas. Huwa huma hum. Iya huna anta antuma pantas. Diprakteknya sama Habib lah kowe ana bojomu ning sawit kok. Umi hala-hala ya pantas wit. Habib ya memang orang Arab gimana? Kenyek. Habib pakai jubah ya pantas loh. Kayak Kanjeng Nabi kok. Aku ngaku jubah mah mentol kak. Ini Pak Bupati aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, alhamdulillah, penceramah kita Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman Gus Miftah yang jauh datang dari Jawa, yaitu Sleman, Yogyakarta. Selamat datang Gus Miftah ke wilayah Kabupaten Indahgiri Hilir, merupakan salah satu dari 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Indahgiri Hilir hari ini merupakan kabupaten yang terluas yang ada di Provinsi Riau. Jumlah penduduknya nomor 3 terbesar. Dan penduduk Kabupaten Indahgiri Hilir ini sangat-sangat heterogen. Yang terbesar itu Melayu, kemudian Banjar, Bugis dan Jawa, dan suku-suku yang lainnya. Kami mengatakan miniaturnya Indonesia itu ada di Kabupaten Indahgiri Hilir. Hampir suku-suku yang ada di Indonesia ini ada di Kabupaten Indahgiri Hilir. Sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupannya dengan kebun kelapa.
Hill merupakan, ya, kami memberikan julukan Cane Hill ini hamparan kelapa dunia, karena memang kebun kelapanya sangat luas sekali, lebih dari 400.000 hektar itu kebun kelapa, dan 80% itu adalah milik masyarakat. Kemudian kelapa sawit juga besar sekali, lebih dari 300.000 hektar juga, tetapi itu sebagian kecil saja milik masyarakat, tetapi lebih banyak dimiliki oleh pengusaha-pengusaha. Jadi masyarakatnya hidup rukun dan damai, saling menjaga keamanan dan ketertiban, dan alhamdulillah sangat-sangat terjaga. Dan kami tentunya sangat senang sekali Gus Miftah hari ini dapat hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Indahgiri Hilir. Mudah-mudahan pada saatnya lagi Gus Miftah akan dapat datang lagi ke Kabupaten Indahgiri Hilir, dan insya Allah kita akan siapkan sound system yang lebih baik lagi. Jadi mohon maaf juga mungkin ya keterbatasan panitia, tapi saya sudah tahu betul juga ketika panitia datang kemarin sudah berusaha semaksimal mungkin mendatangkan sound system dari kabupaten, tetapi hasilnya kita juga dapat merasakan. Mudah-mudahan ya pertemuan ini merupakan pertemuan yang penuh dengan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir sudah cukup 3 menit. Saya diberikan waktu 3 menit. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira, sound sistemnya besok pertemuan berikutnya diperbaiki. Tapi sebenarnya yang saya tunggu bukan hanya itu. Yang kedua, amplopnya tak tambahi. Guyon Pak, guyon. Tapi kalau iya ya alhamdulillah. Jangan malu-malu loh Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, kita akan ngomong perjuangan NU. Saya mengaturkan saat tadi kesini ditelepon sama putranya Kiai Solahuddin Wahid Al-Maghfurlah, Gus Ipang Wahid, menyampaikan salam untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya cukup dekat dengan keluarga Tebu Ireng, saya cukup dekat dengan Gus Kikin dan yang lainnya. Sebelum saya lanjutkan, saya mau ajak semuanya berselawat terlebih dahulu. Setuju? Ayo kita selawatan. Masih ada tim hadroh di sini? Mana? Oh, kamu gimana? Bagus apa meragukan prestasimu? Oh, jos. Ya. Mau lagu apa? Mau lagu apa? Hidup? Mendem melek terasik. Cangkem apa? Kamu ngomong mendung tanpa udan. Oh, mendung belum tentu hujan. Pacaran belum tentu jadian. Adik-adik santri putri minta lagu apa? Los Dol dan lanjut lemu maksiat tutup no seneng rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabot nyawamu. Adik-adik santri putri minta apa lagu apa? Ngaji alon-alon? Bisa. Aku ngaji alon-alon merko sadar aku sopo santri sing nakal raiso opo. Aku ngaji alon-alon merko sadar aku sopo ahli maksiat sing kakean dosa. Pak Kapolres juga mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Insyaallah. Ayo selawatan we. Adik-adik hadroh siap-siap. Sing api iki kiai udah dek munyo. Supaya akhlak kita cah nom api.
Oh, diwarai miso. Adik-adik putri, santri putri tahu gak bedanya jeruk sama santri putri? Jeruk mengandung vitamin, kamu mengandung anak kita. Orang kuat, Gus. Semua HP-nya tolong diangkat, flashnya untuk Tebu Ireng malam hari ini. Untuk warganya Pak Wardan dan Pak I. Ayo, semuanya flashnya dinaikkan. Semua yang bawa HP diangkat. Semuanya yang bawa HP diangkat. Ayo. Miskin. Itu pasti HP-nya cross. Gak ada flashnya. Ayo. Semuanya diangkat. Tebu Ireng bercahaya malam hari ini. Insya Allah pondok Tebu Ireng semakin jaya. Amin. Santrinya semakin banyak. Amin. Berkah manfaat. Amin. Alumninya menjadi kader terbaik untuk bangsa Indonesia. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane loro, nyawang konco adoh karo agama. Urip kabeh mburi. Ratu tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno, sholawat ya Rabbi bil Mustafa walil maqafirana waghfir lana ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuh li kulli haulin minal ahwali muqtarin iki wis jamane
wa